atas kesempatannya. Nama saya Siti Zainab Edilata dengan nomor NIM 2018-210023. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi budaya dan asal-usul budaya. Definisi budaya sendiri adalah kumpulan nilai-nilai, ritual, kepercayaan, simbol, dan proses pemikiran suatu kelompok dan dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Sedangkan budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Buddha, yang berasal dari bahasa jamaknya Buddhi, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Seorang pemasaran internasional yang baik tidak akan hanya memikirkan perbedaan budaya yang berkaitan dengan bisnis mereka, namun pemasar yang baik akan mempelajari atau memahami asal-usul budaya tersebut agar mempermudah untuk memperhatikan perbedaan budaya untuk pasar yang baru dan dapat meramalkan perubahan pasar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Septiana dengan NIM 2018-210048. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Nah, sejarah itu apa sih? Sejarah itu mendefinisikan misi dari suatu bangsa dari negara itu sendiri, di mana hal tersebut akan berpengaruh pada lingkungan bisnis juga. Nah, melalui sejarah kita tuh dapat melihat bagaimana sifat yang dimiliki dari individu tersebut dan juga bagaimana kinerjanya. Nah, sebagai contoh itu di negara Jepang. Nah, negara Jepang itu mempunyai kesetiaan yang tinggi akan kinerja mereka sendiri dalam perusahaan. Nah, karena apa? Mereka tuh sudah mendalami atau sudah mengikuti beberapa filosofi yang memang turun-temurun di negara mereka. Jadi mereka tuh harus patuh terhadap pimpinan, lalu terhadap orang tuanya, lalu terhadap rekan kerjanya, karyawannya, seperti itu. Jadi mereka tuh benar-benar menjunjung tinggi namanya patuh terhadap pimpinan, seperti itu. Nah, ini tuh sangat sulit diterapkan oleh negara-negara lain. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa mencontoh dari negara Jepang itu sendiri, yaitu dengan etos kerja yang tinggi dan juga sangat setia atau loyal terhadap pimpinannya sendiri. Lalu yang kedua ada ekonomi politik. Nah, ekonomi politik ini merupakan pendekatan terhadap pemerintah sendiri. Jadi bersaing untuk mendominasi dari dunia. Jadi bisa dilakukan untuk melakukan hubungan bilateral seperti itu. Dan juga hal-halnya itu seperti ada fasisme, komunisme, dan demokrasi. Seperti itu. Lalu teknologi. Nah, teknologi ini sangat berperan penting bagi bisnis yang pastinya ya. Dan juga perkembangan teknologi ini sangat cepat sekali berubah-ubah. Dan semakin lama di era ini tuh semakin canggih, terus-menerus bagus terus teknologinya. Dan ini tuh sangat mempengaruhi sekali, dimana apabila kita memiliki teknologi yang tinggi juga itu kan akan membantu dalam proses pembentukan kinerja yang baik terhadap karyawan itu tersendiri kan, seperti itu. Ini dalam konteks lingkungan bisnis ya. Lalu institusi sosial. Nah, institusi sosial ini meliputi dari keluarga, agama, sekolah, media, dan pemerintah. Nah, hal-hal yang mempengaruhi yaitu cara-cara berhubungan dari satu sama lain itu berbeda-beda, dari aktivitas organisasi mereka, lalu hidup secara harmonis mereka itu berbeda-beda. Nah, seperti contohnya keluarga. Keluarga itu merupakan salah satu bentuk fungsi utama dalam pembentukan karakter atau jati diri dari seseorang itu sendiri, bahkan dalam negara itu sendiri. Jadi setiap orang itu memiliki perbedaan antara karakter, sikap, dan masing-masing ya, tergantung dari keluarganya mereka dalam berperilaku atau berpikir seperti itu. Jadi berbeda-beda. Nah, lalu agama. Agama ini merupakan suatu kultur di institusi sosial yang pertama yang diajarkan kepada kita pasti baru lahir, seperti itu ya, sudah diajarkan dan memiliki nilai yang sangat penting dan tinggi bagi masyarakat itu sendiri. Jadi tidak boleh dipermainkan ya, agama itu sangat penting. Lalu sekolah. Nah, sekolah ini kan berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan ini merupakan salah satu hal yang penting dan wajib bagi setiap umat manusia. Karena
Apabila pendidikan kita bagus, pasti juga karakter kita, kinerja kita akan mempengaruhi dan pastinya bagus. Seperti itu, karena pendidikan itu nomor satu. Nah, pendidikan ini sangat penting dan mempengaruhi semua aspek kultur yang ada di negara kita, termasuk ekonomi ya. Sampai perilaku konsumen pun juga terkait. Tingkat melek huruf sebuah negara adalah kekuatan di mana potensi dalam perkembangan ekonomi. Nah, banyak studi yang mengaitkan bahwa hubungan langsung antara tingkat melek huruf suatu negara itu dengan adanya kapabilitas untuk pertumbuhan ekonomi sampai perilaku konsumen. Kita logika saja ya, apabila pendidikan kita tinggi, lalu juga pendidikan kita baik, pasti kan juga otomatis kita bisa membantu negara kita untuk membangun ekonomi yang lebih baik, seperti itu contohnya. Dan selanjutnya unsur lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayudia Paratikiran dengan NIM 2018-210121. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai yang pertama, yaitu ada sekolah. Pendidikan merupakan satu institusi paling penting yang mempengaruhi aspek kultur dari perkembangan ekonomi dan perilaku konsumen. Tingkat melek huruf sebuah negara adalah kekuatan potensial yang dalam perkembangan ekonomi. Nah, banyak studi yang mengidentifikasikan bahwa ada hubungan langsung antara tingkat melek huruf sebuah negara dengan kapabilitas untuk pertumbuhan ekonomi sampai dengan perilaku konsumennya. Yang kedua yaitu ada media, di mana sekarang ini media menjadi salah satu institusi yang paling kuat pada akhir-akhir ini karena adanya perkembangan teknologi khususnya pada bidang internet. Selanjutnya yaitu ada pemerintah. Seringkali pemerintah mencoba untuk mempengaruhi pikiran atau perilaku dari warga negaranya dengan kalimat yaitu untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan sendiri. Nah, di beberapa negara, pemerintah menguasai media dan secara teratur menggunakan propaganda untuk menggiring opini atau opini publik untuk tujuan menguntungkan. Nah, pada akhirnya pemerintah mempengaruhi pemikiran dan perilaku melalui pembuatan, penyebaran, pengajuan, dan juga penyelenggaraan berbagai hukuman yang mempengaruhi konsumsi dan perilaku pasar. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andrea Sevia, NIM 2018-210237. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya ada nilai-nilai budaya. Yang pertama yaitu indeks individualisme atau kolektif. Indeks ini merujuk pada pilihan terhadap perilaku yang memajukan kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan kolektivisme berhubungan dengan masyarakat, di mana orang sejak lahir terintegrasi dalam kelompok yang kuat dan padu. Dari ukuran indeks ini, kebanyakan negara Amerika Latin menempati posisi terbawah. Ini sangat kontras dengan Amerika Serikat yang berada di posisi teratas dalam hal individualisme. Yang kedua yaitu indeks kekuasaan jarak. Indeks kekuasaan jarak mengukur toleransi dari ketidaksetaraan sosial, yang merupakan ketidaksetaraan antara atasan dengan bawahan dalam sistem sosial. Contohnya seperti negara-negara Asia cenderung memiliki indeks kekuasaan jarak yang tinggi. Maka dari itu pemerintahan yang berpusat pada seorang tokoh sangat cocok di negara-negara seperti yang ini. Sistem pemerintahan yang cocok adalah sistem yang memberi kekuasaan yang besar kepada seorang tokoh. Ketika masyarakat yang memiliki budaya yang tidak setara, maka pemberian tanggung jawab itu menjadi tidak cocok. Budaya yang berlaku di sini adalah budaya yang menerima petunjuk. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahfida Putra Ananda, NIM 2018-210-246. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks penghindaran ketidakpastian, dan yang kedua adalah nilai budaya dan perilaku konsumen ritual. Yang pertama adalah indeks penghindaran ketidakpastian, di mana dimensi penghindaran ketidakpastian berkaitan dengan sejauh mana individu dari masyarakat tertentu merasa nyaman dengan ketidakpastian yang tidak diketahui. Negara-negara yang menampilkan indeks penghindaran ketidakpastian yang kuat atau UAI percaya dan berperilaku ketat. Orang-orang yang termasuk dalam negara-negara tersebut juga menghindari cara berpikir dan berperilaku yang tidak konvensional. Masyarakat UAI
yang lemah menampilkan lebih mudah dalam ketidakpastian. Yang kedua adalah nilai budaya dan perilaku konsumen ritual. Nilai budaya tersendiri adalah budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam sudut pandang perilaku konsumen, relevansi studi tentang budaya ada 2 tahap. Yang pertama adalah budaya masyarakat selalu berubah atau berkembang. Yang kedua, untuk produk-produk yang sudah menjangkau multinasional, masalah perbedaan budaya pada setiap negara harus dipahami dengan seksama agar komunikasi dan pemasaran produk dapat diadaptasi sesuai budaya setempat. Pertanyaannya, nama saya Florani, NIM 2018-210-100. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal budaya. Yang pertama yaitu adalah J, simbol, yang artinya yaitu belajar untuk menerjemahkan yang berada di sekitar kita secara benar dalam bersosialisasi. Simbol di sini digunakan untuk membuat kekuatan yang diciptakan manusia. Ketika manusia sudah memiliki perbendaharaan kata indeksial yang kuat, dengan mudah ia dapat mengembangkan kata tertentu sebagai simbol dengan cara menemukan analogi atau hubungan yang masuk akal. Kita bisa menggunakan suatu kata sebagai simbol yang keluar dari konteks yang sebenarnya. Simbol kemudian digunakan untuk membuat asosiasi terhadap suatu objek yang tidak harus berhubungan secara langsung, baik secara fisik maupun karena kehadirannya dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemasaran internasional. Bahasa sering digambarkan sebagai elemen yang paling penting dalam melakukan interaksi sosial. Bahasa merupakan sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dalam lingkungan. Biasanya di sini bahasa meliputi 2 aspek bahasa yang menjadi dasaran bagi pemasaran internasional. Yang pertama adalah penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam budaya, dan yang kedua adalah keragaman besar bahasa di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah estetika. Estetika mengacu pada ide-ide dan persepsi bahwa budaya sangat menjunjung tinggi keindahan dan rasa yang baik. Di wilayah Asia Pasifik, ekspresi estetika didorong oleh 2 prinsip. Yang pertama, kompleksitas dan dekorasi, berbagai bentuk dan warna. Yang kedua, harmoni dan pandangan mengenai alam, misalnya pegunungan, bunga, dan pohon-pohon. Estetika memainkan peran utama dalam merancang visual dari produk, termasuk komponen seperti kemasan dan logo. Serangkaian studi tentang desain logo merek di Singapura dan Cina menyarankan bahwa perusahaan harus memilih desain dan logo yang rumit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses berpikir. Yang dimaksudkan di sini adalah seorang pemasar harus memahami perbedaan proses berpikir antara negara asalnya dengan negara yang akan dituju oleh pemasar tersebut. Contohnya adalah perbedaan pola pikir antara orang Asia dan orang Barat. Untuk ukuran kesuksesan, bangsa Asia lebih mementingkan kekayaan atau materi personal. Untuk bangsa Amerika, mereka tidak menjadikan materi sebagai tolak ukur untuk kesuksesan, tetapi apa yang dapat personal itu lakukan untuk mengubah sesuatu menjadi yang lebih baik atau lebih inovatif. Banyaknya inovasi dan terobosan yang diciptakan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Adeluh Fitri Famiasari, NIM 2018-2103-11. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensitivitas dan toleransi budaya. Adalah pemasaran asing yang berhasil diawali dengan sensitivitas kultural, yaitu menjadi terbiasa pada nuansa-nuansa kultural. Sehingga kultur yang baru dapat dipandang secara objektif, diapresiasi, dan dievaluasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perubahan budaya. Perubahan budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat.
beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa sih peminjaman budaya tersebut. Yang dimaksudkan dari peminjaman budaya yaitu usaha yang bertanggung jawab untuk belajar dari cara budaya orang lain, kemudian dalam mencari solusi yang lebih baik terhadap suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Komisi 11 Undang-Undang 2018 210315. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap perubahan. Nah, karakteristik kultur manusia itu merupakan perubahan. Nah, mulai dari kebiasaan, selera, gaya, perilaku, dan nilai manusia yang tidak konstan, tetapi secara terus-menerus itu akan berubah. Nah, pertumbuhan kultural secara gradual ini tidak terjadi tanpa adanya perlawanan. Nah, perlawanan itu ada yang metode, ide, dan produk baru yang selalu dicurigai sebelum dapat diterima oleh masyarakat tersebut. Itu pun jika akhirnya produk tersebut dapat diterima. Nah, tingkat perlawanan terhadap pola-pola baru itu bervariasi dalam beberapa situasi. Elemen-elemen baru diterima secara menyeluruh dan cepat, sedangkan dalam situasi lain perlawanan yang ada sangat kuat sehingga penerimaan tidak akan terjadi. Nah, studi lain menunjukkan bahwa faktor paling penting dalam menentukan jenis apa dan seberapa banyak sebuah inovasi akan diterima adalah tingkat kepentingan terhadap subjek tertentu, dan juga seberapa mengganggu inovasi tersebut terhadap nilai dan pola perilaku yang diterima saat ini. Nah, inovasi yang paling diterima adalah inovasi yang mengandung kepentingan terbesar dalam masyarakat dan yang paling tidak mengganggu di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Kultur merupakan sesuatu yang dinamis dan perubahan terjadi ketika perlawanan secara perlahan menyerah menjadi penerimaan seiring dasar untuk perlawanan menjadi tidak penting atau bahkan akan terlupakan. Nah, sedikit demi sedikit akan muncul tuh kesadaran akan kebutuhan terhadap perubahan-perubahan atau ide-ide yang sebelumnya terlalu kompleks menjadi tidak karena diperolehnya pemahaman secara kultural. Nah, atau sebuah ide direstrukturisasi dalam cara yang lebih sederhana. Pemahaman atas proses penerimaan inovasi adalah sesuatu yang sangat penting bagi pemasar. Nah, pemasar tidak dapat menanti selama berabad-abad atau bahkan beberapa dekade untuk suatu penerimaan produk. Nah, tetapi harus mendekatkan penerimaan dalam batas-batas sumber daya finansial dan periode proyeksi keuntungan. Oke, lalu selanjutnya perubahan kultural terencana dan tidak terencana. Nah, langkah pertama dalam mengadakan perubahan terencana dalam masyarakat adalah menentukan faktor-faktor kultural yang bertentangan dengan sebuah inovasi. Dan demikian menciptakan perlawanan pada penerimaan terhadapnya. Nah, langkah berikutnya adalah usaha untuk mengubah faktor-faktor tersebut dari rintangan atas penerimaan menjadi rangsangan untuk perubahan. Nah, para pemasar memiliki dua pilihan nih saat memperkenalkan sebuah inovasi, sebuah kultur. Nah, yang pertama itu membutuhkan penantian yang penuh harap terhadap perubahan kultural yang akhirnya membuktikan bahwa inovasi mereka itu mempunyai nilai terhadap kultur tersebut. Yang kedua itu melibatkan pengenalan sebuah ide atau produk dan secara sengaja mengatur untuk mengatasi perlawanan dan menyebabkan terjadinya perubahan yang mempercepat tingkat penerimaan. Strategi pemasaran dinilai secara kultural dalam hubungannya dengan penerimaan, perlawanan atau penolakan. Bagaimana usaha-usaha pemasaran berinteraksi dengan sebuah kultur menentukan tingkat kesuksesan atau kegagalan, tetapi bahkan kegagalan juga meninggalkan jejak dalam suatu kultur. Oke, di sini selanjutnya saya membahas tentang konsekuensi dari sebuah inovasi. Nah, ketika terjadi penyebaran atau penerimaan produk, proses dari perubahan sosial juga dapat terjadi. Nah, satu isu yang sering kali diangkat oleh banyak hal adalah mengenai konsekuensi-konsekuensi dari perubahan yang terjadi dalam sebuah sistem sosial sebagai hasil penerimaan atas inovasi. Nah, konsekuensi dari penyebaran inovasi dapat menjadi fungsional atau disfungsional, tergantung apakah pengaruh terhadap sistem sosial tersebut diinginkan atau tidak diinginkan. Nah, pemasar mempunyai tanggung jawab atas hasil disfungsional dari usaha pemasaran, baik disengaja maupun tidak disengaja.
Nah, para pemasar asing mungkin menyebabkan perubahan kultural yang dapat menciptakan konsekuensi disfungsional nih. Nah, jika analisis yang tepat mengindikasikan bahwa hasil-hasil negatif dapat diantisipasi dan menggunakan penerimaan atas sebuah inovasi, maka merupakan tanggung jawab pemasar untuk merancang program yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penerimaan atas suatu produk, tetapi juga mengeliminasikan efek-efek kultural negatif yang ada. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.